ia sudah mulai melihat garis finish, ia akan makin kencang, ia akan makin gaspol. Ya Bapak Ibu, kalau andaikan melok lomba balap motor, balap mobil, garis finishnya terjingok, apa yang akan Bapak lakukan? Saya kira sudah bukan waktunya lagi banyak ngerem. Apa yang tersisa dari gas, ia akan injak. Apa yang beliau ingin katakan? Aku inilah tua, garis finish aku itulah terjingok, garis finish saya itu sudah kelihatan. Kalau bahasa orang Palembang inilah, kita inilah jam 5 sore, jam setengah 6 bahkan, atau mungkin di antara kita, saya yakin banyak di antara kita, ya, atau saya menduga sisa umur kita tidak lebih banyak dari waktu yang sudah lewat. Ya Bapak yang sekarang umurnya 60 tahun, caknya sahro nak dapat 120 tahun, Pak. Nak lebih dari 120. Yang tersisa dari hidup kita ini tidak lebih banyak daripada yang sudah berlalu. Artinya apa? Di penghujung umur itu justru semakin, itu yang membuat beliau, itulah yang membuat aku banyak ibadah, karena sisaku di dunia ini tidak lama lagi. Kalau bahasa beliau ini kita terapkan dalam momentum Ramadan. Ramadan ini kan garis finishnya sudah mulai kelihatan. Garis finishnya Ramadan, ujungnya Ramadan sudah terasa. Buktinya di mana-mana sudah berbicara tentang mudik. Ibu-ibu sudah mulai mesen ketupat. Sebagian mesen kue tar. Sudah terasa Lebaran, sudah jadi perbincangan di mana-mana. Itu tanda ujung daripada bulan Ramadan ini sudah terasa, sudah mulai kelihatan hilal bulan Syawalnya. Apa pesannya? Di akhir-akhir inilah, jika kita masih diberikan Allah sehat, keluangan waktu, maksimalkan. Apa yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Jika sebelumnya baca Quran hanya dapat 1 lembar, 2 lembar, setengah juz, upayakan di 10 malam terakhir ini bisa lebih daripada sebelumnya. Jika sebelumnya belum memberikan ta'jil, upayakan di sisa hari 10 ini kita bisa berbagi ta'jil. Ini sisa 10 malam, kita belum tahu apa tahun depan Allah masih perjumpakan kita dengan Ramadan. Manfaatkan betul semaksimalnya. Nah, di antara alasan juga yang membuat 10 malam ini menjadi istimewa, karena ada 1 malam yang kita kenal dengan istilah malam Lailatul Qadar, yang kata Allah khairum min alfi syahrin, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kami akan coba berikan 2 tafsiran terkait kata 1000 bulan ini, Pak. Tafsiran yang pertama itu yang sering kita dengar, 1000 bulan itu ya 1000, yang kalau dikonversikan dalam hitungan tahun menjadi 83 tahun. Artinya apa? Berdasarkan tafsir yang pertama ini, apapun amal ibadah Bapak Ibu di malam Lailatul Qadar itu nilainya seperti orang beribadah 83 tahun, 1000 bulan. Artinya kalau Bapak malam itu sholat malam misalnya 2 rakaat tahajudnya, itu seperti orang tahajud 1000 bulan. Kalau Bapak hari itu membaca Al-Quran 1 juz misalnya, maka nilainya seperti orang baca 1 juz selama 83 tahun. Kalau Bapak malam itu berselawat kepada Nabi Muhammad, seperti orang berselawat selama 83 tahun. Apapun amal ibadah kita di malam Lailatul Qadar, nilainya setara dengan 1000 bulan. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, dan kami agak condong dengan yang kedua ini, tanpa menyalahkan yang pertama.
Kalimat 1000 bulan itu bukan 1000, tetapi ribuan. Apa bedanya 1000 dengan ribuan? Kalau 1000 sudah ngepres sudah. Kalau ribuan beragam dan bisa lebih daripada 1000 bulan. Kenapa kami condong dengan tafsir yang kedua ini Pak ya? Saya izin menyampaikan beberapa pertimbangannya. Yang pertama, karena ketika Al-Quran turun, saat itu masyarakat belum mengenal nominal lebih dari 1000. Ribuan, itu angka yang ada di bangsa Arab saat itu. Bapak bacalah Quran dari awal sampai akhir, hadis Nabi Muhammad SAW, tidak akan Bapak dapati angka satuannya lebih daripada, belum mengenal istilah 1.000.000, 1.000.000.000, itu belum ada. Bahkan orang dulu di zaman Quran itu turun dan beberapa tahun kemudian, itu kalau ingin berkata 1.000.000, itu mereka akan berkata 1000.000, atau bahasa Arabnya alfu alfin. Nah kalau 1000.000 itu berapa maksudnya Pak? Nolnya 6 berarti. Belum ada diksi kata mengatakan 7 juta. Sehingga Al-Quran ketika mengatakan khairum min alfi syahr, ingin berkata banyak sekali kemuliaannya. Jadi kalimat 1000 itu ungkapan banyak Pak. Saya seperti Bapak mengatakan misalnya, oh ya pusing aku 7 keliling. Itu bukan berarti Bapak 7 keliling nian. Itu ungkapan, jika ada kemauan maka ada 1000 jalan, jika tidak ada kemauan maka ada 1000 alasan. Itu juga bukan kata 1000, itu maknanya menunjukkan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ditafsirkan ribuan? Karena para ulama membagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu menjadi 3 derajat. Menjadi 3 derajat. Derajat yang paling rendah, dia dapat malam Lailatul Qadar, tapi derajat paling rendah. Syaratnya apa? Disebutkan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan standar paling minimal adalah orang yang sholat maghrib, isya, subuh berjamaah di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau Bapak nanti di malam 23, apa 25, apa 27, apa 29 bertepatan malam itu dengan malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu di malam keberapa. Kemudian di hari itu Bapak maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, meski tidak sholat qiyamul lail, sholat tarawih, Bapak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi derajat yang paling rendah. Derajat yang kedua, dapat malam Lailatul Qadar tapi derajat yang kedua, siapa mereka? Orang yang melakukan sholat-sholat yang kami sebutkan tadi dengan berjamaah plus melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih dan witir. Bapak nih tanggal 27 misalnya atau 25 sholat maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, melok sholat tarawih, subuhnya berjamaah, rupanya malam itu malam Lailatul Qadar, maka Bapak Ibu insya Allah termasuk orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Standar yang kedua, derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, dan ini yang paling sempurna, mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang di malam itu seutuhnya menghidupkan malamnya dengan i'tikaf. Maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, dia tarawih, selepas tarawih dia lanjutkan dengan tadarusnya, malam hari dia tambah tahajudnya, dia tambah dengan ibadah lainnya sampai matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, maka orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan derajat yang tertinggi. Nah, saya atau kami memahami
ketika ulama membagi malam Lailatul Qadar menjadi derajat-derajat, berarti kan bukan 1000, Pak. Kalau 1000 lah baku dia. Tidak bisa ditambah lagi lah 1000. Nah yang stand. Tapi kalau ribuan, mungkin yang derajat rendah 1000, yang derajat tengah 2000, yang derajat paling tinggi mungkin 3000, pacak 10.000. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Disesuaikan dengan kadar keikhlasannya, disesuaikan dengan kadar ibadahnya. Sehingga kalimat tafsiran ribuan ini kami kira lebih, apalagi jika dilihat dari ketamakan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga menjadi pertimbangan adalah adanya malam Lailatul Qadar itu dalam rangka agar umat Nabi Muhammad bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya, di mana umat sebelumnya diberikan kelebihan berupa panjang umur. Umatnya Nabi Nuh itu ribuan tahun, Pak. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad ma baina sittin wa sab'in, kisaran antara 70-an dan 60-an dan 70. Artinya mak manolah ya Rasulullah, umur kita ini pendek nian dibanding umat terdahulu. Mak mano cara kita bisa melawan, melewati, mengalahkan mereka. Diberilah satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar agar kita bisa. Nah kalau diartikannya 1000 nian, 83 tahun, butuh 10 kali dapat malam Lailatul Qadar, itu baru 830 tahun. Ini butuh lama. Tapi kalau dia diartikan ribuan, insya Allah dengan satu malam saja kita dapat, kita bisa mengalahkan umat ya nabi-nabi terdahulu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi alasan mengapa 10 malam ini sangat istimewa ya. Malam babak final, dan Allah dan Rasulnya, kata mayoritas ulama menyebutkan, kenapa tidak diberitahu kapan nian malam Lailatul Qadar itu? Karena kalau diinjuk tahu, kasihan pengurus masjid kaget. Andai kan diinjuk tahu malam Lailatul Qadar malam 27, penuh masjid, Pak. Tidak ketampung lagi, Bang. Tapi dengan dirahasiakan sehingga jumlah yang i'tikaf di masjid kita 80, masih pacak diurusi oleh pengurus ya. Ini sekilas ya tentang malam Lailatul Qadar, dan menjadi alasan mengapa 10 malam ini menjadi 10 malam yang istimewa. Yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lalu dengan apa kita maksimalkan 10 malam terakhir ini, Ustaz? Ya. Banyak sekali Bapak Ibu, yang paling utama adalah i'tikaf. Upayakan di 10 malam ini bisa i'tikaf ya. Kenapa butuh i'tikaf, Ustaz? Kenapa butuh i'tikaf? Seakan i'tikaf ini Bapak Ibu adalah momentum kita mengistimewakan Allah. Kita hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak malam pertama puasa sampai 20 hari, kita kan selalu bersama wong rumah, sama keluarga, makan bareng, buka bareng, sahur bareng, terus ya. Di 10 malam terakhir ini seakan Allah dan Rasul ingin kita menspesialkan Allah, Bapak Ibu berdua saja dengan Allah. Malam ya, di pojokan masjid Bapak gelar sejarah dewean, sejadah dewe, sholat di rumah Allah ya, baca Quran sendiri, zikir sendiri, merenung sendiri. Itu tujuan daripada i'tikaf. Ada waktu di mana kita menspesialkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya, beliau semangat lagi ibadahnya.
ya, kencengkan sarung ini bisa diartikan juga meninggalkan istrinya, keluarganya, untuk betul-betul fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ibadah yang paling dianjurkan saat i'tikaf adalah tafakkur. Dan Bapak bisa tafakkur itu kan kalau nyendiri, Pak. Makanya sebetulnya ada adab i'tikaf itu membuat tenda-tenda, membuat kelambu-kelambu. Sunnahnya i'tikaf itu sebetulnya Bapak masuk ke dalam masjid itu ada kelambu sendiri di dalam. Atau pakai, ya biasanya mungkin kalau di masjid umum semacam ini agak susah karena akan mengganggu jamaah yang tidak i'tikaf. Tetapi di masjid-masjid yang sifatnya komplek, pesantren, ya itu biasanya dibuat. Ya kalau di kita ini minimal Bapak mengkapling lah, kapling bagian mana untuk Bapak terpisah dari kawan-kawan yang lain. Kenapa Ustadz perlu ada kelambu atau perlu ada pemisahan dari yang lain? Karena dengan semacam itulah kita bisa maksimal ibadah. Bapak bisa curhat securhat-curhatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau Bapak ibadah di masjid, sebelahnya ada orang deketan, Bapak mau nangis itu malu nanti. Bapak mau curhat, ya Allah, aku gara-gara ada kawan sebelah ini, lanjut tertahan. Padahal itulah momentum kita mencurahkan dan mengekspresikan semuanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nak nangis, nangislah. Bapak mau merenung, merenunglah. Bapak tanya, diri kita bertanya dengan diri masing-masing, sudah sejauh mana persiapan kita berjumpa dengan Allah? Apa ibadah yang sudah kita lakukan? Apa saja dosa yang belum kita taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan daripada i'tikaf. Disebutkan dalam hadis Nabi kalau sudah masuk malam 10 malam, beliau akan ke masjid dan membuat kemah. Doroba, membuat semacam ruangan, masuk ke dalam ruangan itu sudah. Nah, ini yang kita sayangkan adalah banyak orang ikut i'tikaf, ya tidak banyak, sebagian lah ya. Setelah tarawih kaget duduk di teras, ngopi sambil ngudut, ngobrol ngalor ngidur jam 12 masuk ngantuk, gek bangun sahur. Nah itu tuh pindah tempat baik namanya, bukan i'tikaf. Dan itu terjadi banyak bahkan kami di masjid kami, ya sudah kami arahkan, sukanya itu jam 11 duduk di teras buat kopi, ngobrol, ya sana sini, kakek jam 12:30 lah ngantuk masuk, cacanya i'tikaf mojok dia, bangun pas sahur. Nah, ini tidak. Itulah mengapa kalau i'tikaf cari tempat sendiri yang kira-kira Bapak nyaman, menyendiri untuk bisa beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ibu-ibu sendiri gimana Ustaz? Ya, jika masjid yang tidak menyediakannya, maka musola di rumahnya itu setara dengan masjid bagi laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu punya musola, dan memang anjurannya wong muslim itu punya musola di rumahnya, ya satu ruangan khusus walaupun sederhana, gelarlah sejadah di situ ibu-ibu, niatkan i'tikaf, maka insya Allah sama dengan laki-laki yang i'tikaf di dalam masjid. Ya. Tapi jika ada masjid yang menyediakan dan berangkat dengan suaminya, dijamin keamanannya, insya Allah tidak ada masalah melok di masjid. Ya. Nah, ini beberapa adab i'tikaf yang meski diperhatikan dan ibadah yang dianjurkan. Yang berikutnya di 10 malam terakhir ini tingkatkan bacaan Quran kita. Jika yang sebelumnya baru belum hatam, ya dihatamkan segera. Kami ini baru balik dari umrah, Pak. Baru nyampe kemarin. Di hari awal Ramadan, kalau tidak salah di hari ke-6, kami i'tikaf di Masjidil Haram.
Duduk. Itikafnya itu tidak tanggung-tanggung, Pak. Ya. Mulai dari ba'da subuh terus tak keluar-keluar masjid sampai jam 12 malam. Saya punya orang kenalan di sebelah saya duduk itu orang Mesir sama orang Saudi. Di hari ke-6 itu aku tanya, kamu khatamta minal Quran? Berapa kali sudah hatam Qurannya? Kata dia, ini yang ketiga. Lah di hari ke-6 Pak, lah ngomong yang ketiga. Ya ilah, kita target sekali baik kecilnya jarak ini. Di hari ke-6 sudah mau hatam yang ketiga. Masya Allah, semangatnya itu Pak, luar biasa. Rasanya itu alangkah jauhnya. Oh. Padahal ini bukan ulama, bukan memang wong biasa, wong sepanjang hari baca Quran terus. Ya. Bapak Ibu jangan heran ada orang sanggup baca Quran 8 jam, 9 jam, berarti berhenti. Bapak Ibu pernah enggak lihat ada anak muda dari ba'da isya main game online sampai subuh? Ada Pak? Pernah lihat orang mancing dari ba'da subuh begini balik pas maghrib? Ada Pak? Pernah lihat Pak ya? Pernah. Bapak pernah lihat ada orang main gap dari ba'da isya sampai subuh? Kenapa mereka sanggup melakukan itu Pak? Tidak ngantuk-ngantuk, karena mereka menikmatinya. Jadi jangan heran kalau ada orang sanggup baca Quran dari ba'da subuh sampai maghrib, dia dapat 15 juz, dia dapat 16 juz dalam hitungan hari. 2 kali dia lakukan itu hatam Quran. Dia menikmatinya Pak. Ya, semoga Allah berikan kenikmatan itu buat kita. Nikmat saat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan bacaan Quran. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, duhai Allah, innaka afu, sesungguhnya engkau maha memberi maaf, tuhibbul afwa, engkau senang memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkan aku, maafkan dosaku. Ya, dibaca. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku perbanyak di 10 malam terakhir ini? Doa apa yang harus aku perbanyak? Kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Cek. Ada Bapak. Izin Ustadz, saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Ustadz. Ini saya bertari Ustadz mengenai itikaf ini. Seperti Ustadz bilang tadi, ada sebagian kawan kita setelah sholat tarawih duduk di teras merokok, lalu masuk ke dalam masjid tidur. Nah, kadang-kadang memang ada kejadian seperti itu Ustaz. Nah, misalnya kalau ada kejadian seperti itu, misalnya niat sudah itikaf, masuk dalam masjid, pasang lampu atau tidak, matikan lampu langsung tidur. Nah, apakah itu termasuk juga itikaf? Ini kadang-kadang banyak kejadian seperti itu Ustaz. Misalnya kadang jam 11 kadang-kadang mati lampu tidur. Nah, ini apakah termasuk itikaf atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada tanda-tandanya bahwa seseorang itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, itu apakah ada tandanya? Oh, ini orangnya begini, tandanya dia sudah mendapat Lailatul Qadar.
Cuma itu saja Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada wong melo iktikaf selesai tarawih jam 11 menggelar ambal tidur. Apakah ini termasuk bagian dari iktikaf? Bisa jadi kalau dia bermaksud untuk tidur sejenak agar nanti jam 1, jam 2 dia bisa bangun, bisa ibadah sampai subuh. Itu bagian dari i'tikaf. Jadi tidurnya itu memang tidur untuk satu istirahat, kedua untuk mendapatkan tahajud, karena tahajud itu disyaratkan tidur dulu. Nah, dia tidur dulu untuk bisa mendapatkan tahajud. Tidak ada masalah tidur tadi. Bahkan kalau kami di masjid tempat kami itu memang kami jadwalkan. Kalaupun masih ada yang mau lanjut, lampu yang di atas dioba yang nyala, yang lainnya dimatikan untuk istirahat. Ya, kita istirahat, nanti jam 2 kita bangunkan semua ya untuk kita tahajud bersama atau tahajud masing-masing ya, melanjutkan tadarusnya. Nah, itu program ya, program. Tidak ada masalah. Cuma yang sayang itu habis jam 11 tidur, bangunnya pas sahur. Nah, melok sahur balik habis itu. Tidak melok pengajian pula sampai suruh. Sudah numpang tidur baik kali itu, Pak. Baik. Yang kedua, adakah tanda-tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pastinya yang kami sebutkan tadi, di malam itu ia melakukan ibadah-ibadah yang kami sampaikan. Ya. Malam itu, nah sekarang tinggal tanda-tanda malam Lailatul Qadarnya saja ya. Saya tidak jelaskan tadi karena saya yakin sudah sering dengarnya. Di antara tanda-tandanya adalah yang di malam itu tidak terasa dingin dan tidak terasa panas, sedang-sedang saja, dan tidak ada hujan, tidak gerah. Bahkan saat itu terasa tentram sekali. Malam itu malamnya syahdu sekali. Itu salah satu makna dari wassalam hatta tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, terasa damai sekali malam itu, syahdu sekali, malamnya itu tenang. Dan saya termasuk yang ya bisa dikatakan setiap datang 10 malam terakhir selalu memantau. Unik Pak ya, dan ini luar biasanya tanda kebesaran Allah. Kalau kebetulan Ramadan ini musim hujan, hujan terus tiap malam. Tapi saya yakin ada satu malam gak akan hujan. Selalu. Hari pertama hujan, hari kedua 10 malam 21 hujan, 22 hujan, 23 hujan, tahu-tahu 27 enggak hujan. Nanti 28 hujan lagi, Pak. Hanya untuk menunjukkan ada malam Lailatul Qadar itu. Atau kalau dia musim panas, kebetulan Ramadannya bertepatan dengan musim panas. Panas hari 21 panasnya, 22 gerah. Nanti ada satu malam dan pasti datang malam itu, Pak. Entah di 25-nya, entah di 27-nya. Untuk menunjukkan kalau apa yang Allah katakan itu pasti terwujud. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun malaikat ke bumi. Sehingga bumi ini terasa damai, tentram, ya, dan sebagainya. Kemudian keesokan harinya ada matahari yang terpancar tapi tak menyengat. Dan itu biasanya Bapak bisa lihat nanti pagi-pagi begini, wah, berarti tadi malam Lailatul Qadar. Tapi terlepas daripada tanda-tanda itu, asalkan 10 malam ini Bapak hidupkan dengan ibadah, maka insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Insya Allah dapat. Jangan milih-milih nian, aku i'tikaf malam 27 baik kayak. Tahu-tahu 25 dia. Laju tidak dapat. Ya. Makanya kalau dia ikut, masya Allah, ya, ikut 10 malam terakhir ini, insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, mungkin itu
Ada lagi. Cek. Ustaz. Jamaah kita ini, jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sering warahmatullahi ketemu di Kamis sore Ustaz. Iya. Ini tadi mendengar keutamaan, mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar juga termasuk hal yang dirahasiakan ya Ustaz ya. Cuman kita ada patokan malam-malam ganjilnya Ustaz ya. Nah, seperti yang tadi Ustaz sampaikan, waktu atau malam keberapanya juga dirahasiakan. Kalau tidak rahasia panitia masjid nanti repot. Nah, yang ingin saya tanyakan, sekiranya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti saldo pahala atau saldo rahmat kita melimpah ya Ustaz. Masya Allah. Apakah kemudian dengan kita melakukan kemaksiatan ya, kemaksiatan di luar Ramadan maksudnya, rahmat atau saldo pahala kita berkurang atau bahkan dicabut Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sama Pak, yang kami ini baru balik dari umroh kan Pak. Sholatnya kan 100.000 kali lipat. Ada candaan di kampung dulu, kenapa tidak sholat lagi? Loh akulah 100.000 kali lipat sholat di Mekah. Jadi cukup lah itu untuk tidak sholat lagi sampai meninggal. Nah, apakah nanti Ustaz sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dosa-dosa setelah Ramadan itu bisa mengurangi pahala? Semuanya akan ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan ditimbang. Nanti mana yang lebih berat? Jika maksiatnya jalan, taatnya jalan, Allah akan timbang. Dan tidak akan ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diperlihatkan, semua akan ditimbang. Ya, meski kita punya saldo yang besar tadi berupa ibadah malam Lailatul Qadar misalnya, tapi maksiatnya juga terus tidak berhenti-berhenti. Ya, Allah akan timbang itu. Ya. Semuanya akan ada timbangannya masing-masing. Cuma yang paling mengerikan adalah dosa yang tidak sekedar memberatkan timbangan dosa kita, tapi menggerogoti pahala kita. Nah, itu yang paling ditakutkan. Jadi bukan sekedar memberatkan dia, tapi ngembek dari yang baik ini, dikuranginya. Dan itu yang disebut Nabi Muhammad ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, manil muflis min ummati? Wahai sahabatku, siapakah orang bangkrut itu menurut kalian? Siapa yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, man la dirham lahu wala mata'. Orang yang sangat rugi, bangkrut dari umatmu adalah orang yang enggak punya uang dan enggak punya permata. Kata Rasulullah, bukan itu. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin thumma syatama fulan wa akhadha mala fulan bal qatala fulan. Adalah orang ini yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, orang yang rugi adalah orang yang nanti membawa besar sekali pahala dari salatnya Pak. Besar pahalanya segunung. Pahala sholat, pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah, pahala zakat, puasa. Tetapi sesampainya di akhirat, rupanya itu bukan buat dia. Diambil oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kata Nabi, sudah capek-capek bawa harta tadi, bawa pahala besar tadi, tapi dia mulutnya mencaci maki orang, ngambil hak orang, ngibahin orang. Yang semacam ini kata Allah, Allah akan ambil hasanatnya untuk diberikan kepada orang tersebut. Wah, alangkah nyeselnya kita Pak saat itu. Sholatnya rajin, tapi ngibahi wong juga rajin. Aduh, habis. Makanya dalam bab puasa itu ada namanya pembatal puasa
ada namanya pembatal pahala puasa. Kalau pembatal puasa makan, minum itu membatalkan puasanya, Pak. Tapi kalau membatalkan puasanya sah. Tapi pahalanya dibatalkan Allah. Siapa mereka? An-namam, orang yang suka nyebarkan fitnah, ghibah, ngibahi wong, ngambil harta orang, hak orang. Na'udzubillah min dzalik. Itulah al-muflis, orang yang bangkrut nanti, Pak. Duitnya banyak, saldonya banyak, tapi bukan buat dia, buat uang. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang sudah rajin ibadah, sholat, dijagalah kita, jaga lisan kita. Jangan ngibahi wong, jangan fitnah orang. Jangan ngambil hak orang. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu kurang lebih, wallahu taala a'lam. Ibu-ibu ada yang nanya, Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bicara malam Lailatul Qadar artinya kita kan bicara malam Ustaz. Sementara ini pertanyaan ini pernah ditanyakan dan saya masih juga bertanya, mohon penjelasan nanti. Jadi malam itu negara ini kan malamnya berbeda Ustaz. Ada yang satu malamnya antara berbuka dan sahur itu cuma 1 jam kayak di negara bagian Rusia. Ada yang lebih dari 14 jam. Kalau kita kan 14 jam. Nah itu bagaimana Ustaz menyikapi atau memahami malam Lailatul Qadar itu apakah turunnya bersamaan atau menyesuaikan gitu, dengan malam yang ada di negara-negara itu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan seperti ya. Dan itu fadlullah yu'tihi may yasha. Itu anugerah Allah, Allah berhak memberikan kepada siapa. Ya, kayak kami kemarin puasa pas berangkat umrah itu laju puasa kami jadi 17 jam. Sahurnya di sini, bukanya di Mekah. Mekah nambah 4 jam lagi, nyampe di sana tuh masih jam 4:30 sore, Pak. Masih nak nunggu lagi. Banyak yang akhirnya ada beberapa jamaah, aku batal ke Belo, Ustaz, tak sanggup aku. Masalahnya pesawat itu kita puasa enggak puasa, makanan masih dinjuk. Jadi mau bau masakan tuh, iya. Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang satu negara puasanya cuma 2 jam. Ya itu bagian dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka. Tapi di sisi lain pasti ada di mana mereka terasa lebih berat daripada kita. Ya, dingin misalnya. Daerah-daerah semacam itu biasanya daerah-daerah mendekati kutub sana ya. Dingin. Ya, jadi menyesuaikan dengan seperti halnya sepertiga malam. Sepertiga malam katanya disebutkan rahmat Allah turun di setiap sepertiga malam. Itu di mana? Ya menyesuaikan. Sepertiga malamnya di Palembang beda dengan sepertiga malamnya di Mekah misalnya. Ya. Makanya kaidah fikihnya orang berbuka, sholat, sahur itu berdasarkan tauqid tempat dia tinggal, tempat dia berada. Jadi kayak kami nih sahurnya di Indonesia, kebetulan buka puasanya pas lagi di Mekah. Apakah masih ngikut jam Indonesia? Karena saya kebetulan jam ini waktu itu tidak berubah. Saya setel. Lama jam 11 malam kita baru belum buka di Mekah. Berarti puasa saya itu sampai jam 11 malam kurang lebih kemarin. Ya tidak, kita mengikuti jadwal waktu setempat ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Semoga di sisa di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan sehingga bisa maksimal ibadah
Ya, kita bisa maksimal ibadah. Bagi yang masih punya aktivitas di kantornya, di tempat kerjanya, pegang tasbihnya, manfaatkan waktunya untuk berzikir, untuk ya tanpa harus mengurangi kualitas kerja kita di tempat kita bekerja. Dan semoga Allah anugerahkan kita kemuliaan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.